Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita film Matriarch. Film ini berkisah tentang pasangan suami istri yang terjebak di sebuah keluarga psikopat yang senang dengan bayi laki-laki. Sang istri yang sedang hamil disekap, bayi mereka diambil dan suaminya dibunuh. Seperti apa keseruan dan ketegangannya? Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan alur ceritanya. Pasangan suami istri Hopkins, yaitu Matt dan Rachel, sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ternyata jalan yang biasa mereka lalui diblokir dan dialihkan, sehingga mereka harus berbelok mengikuti jalan alternatif yang ditunjukkan. Tak disangka, tiba-tiba Matt meleng, sehingga mobil yang mereka kendarai menabrak pohon yang menghalangi jalan sehingga menyebabkan mesinnya mogok dan mengeluarkan asap. Ketika akan menghubungi mobil derek, sinyal di HP mereka hilang. Matt naik ke atas pohon, tapi si sinyal juga tidak ditemukan. Kini, mereka terjebak di pinggir hutan di sebuah pedesaan terpencil nun jauh di Skotlandia. Dari atas pohon Matt melihat sebuah rumah pertanian. Karena untuk bermalam di jalanan rasanya tidak mungkin, maka mau tidak mau mereka pun berjalan menuju pertanian itu. Terlebih dengan kondisi Rachel yang tengah hamil tua seperti sekarang, opsi mencari tumpangan menginap adalah yang terbaik. Ya, siapa tahu tuan rumahnya mau berbaik hati meminjamkan telepon. Walaupun di gerbang pintu sudah terpasang papan peringatan yang berbunyi hati-hati dengan area privat properti kami, tapi mereka tidak ada pilihan lain harus ke sana. Sesaat setelah melintasi gerbang utama, tiba-tiba saja sebuah mobil hardtop menghentikan langkah kaki mereka. Pemiliknya seorang kakek tua bernama Bob, berusaha memperingatkan mereka supaya menjauhi tanah pertanian keluarganya. Matt lalu menjelaskan bahwa istrinya tengah hamil tua dan membutuhkan tumpangan sementara, setidaknya sampai mobil mereka menyala kembali. Ia juga menginformasikan bahwa istrinya sedang hamil dan calon jabang bayi yang dikandung Rachel berjenis kelamin laki-laki. Informasi ini tiba-tiba saja mengubah sikap Bob yang semula tampak angker menjadi ramah. Bob segera menelpon istrinya, Agnes, yang ia tahu pasti akan senang mendengar hal ini. Ya, kehadiran seorang bayi laki-laki adalah salah satu impian Agnes. Dan benar saja, permintaan pasutri tersebut untuk menginap diokein oleh Agnes, begitu Bob mengabarkannya lewat telepon. Saat sedang melintas areal pertanian dengan menggunakan hardtop Bob, tiba-tiba saja Rachel melihat sosok gadis kecil bergaun hitam yang menatap ke arahnya. Gadis itu tampak murung dan pandangannya kosong. Setibanya di muka rumah, Matt dan Rachel disambut oleh Agnes sang nyonya rumah dan dua orang anaknya yang tampak aneh dan dingin. Agnes yang tak lebih dari seorang wanita tua dengan rambut putih dan gaya pakaian konservatif berenda-renda, menyambut hangat mereka. Agnes juga tampak antusias, saat melihat perut Rachel yang tampak membuncit. Keduanya langsung diantarkan Agnes ke lantai atas agar dapat beristirahat sejenak di kamar yang telah disiapkan. Ternyata kamar yang disiapkan sangat bersih dan nyaman. Agnes lalu meninggalkan mereka untuk menyiapkan makanan. Rachel lalu memberitahukan Matt masalah sosok gadis kecil yang dilihatnya tadi di jalan. Namun ternyata Matt tidak melihat apapun. Rachel pun menjadi kepikiran karenanya. Rachel lalu melihat ke arah keluar jendela. Dan tiba-tiba, Rachel melihat lagi sosok gadis kecil tersebut. Karena tak ingin dibilang mengada-ada, Rachel pun segera menunjukkannya pada suaminya. Matt langsung menuju jendela, tapi gadis itu sudah menghilang. Saat jamuan makan siang tiba, di sekeliling meja makan telah berjejer Agnes, Bob dan kedua putra mereka yang bernama David dan Luke. Ternyata mereka adalah keluarga yang religius, karena Bob memimpin doa sebelum makan. Ternyata Agnes sudah tinggal di situ sejak lahir. Kakek buyutnya yang membangun rumah yang besar itu, sekaligus pemilik tanah yang luas itu. Rachel melihat sebuah foto anak perempuan dan bertanya apakah dia juga anak Agnes. Agnes menjawab itu adalah Faith. Agnes mengaku mengadopsi Faith, David dan Luke karena Tuhan tidak memberinya karunia untuk melahirkan. Lalu kenapa Faith tidak ikut serta dalam jamuan makan siang bersama mereka? Agnes pun menjawab dengan bias, mungkin saja saat ini puterinya juga sedang turut serta dalam ruangan ini. Agnes juga tidak mengizinkan anak-anaknya sekolah,
dan yang mendidik mereka adalah Agnes sendiri sebagai ibunya. Sekembalinya ke kamar, Rachel langsung mengeluarkan unek-uneknya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan ditutup-tutupi di rumah ini. Sebenarnya ia ingin sesegera mungkin cabut dari situ walaupun sempat beradu argumen dengan Matt. Namun karena kelelahan melanda, akhirnya mereka pun malah tertidur dengan pulasnya. Rachel terbangun, melihat Matt tidak ada di sampingnya. Ia malah melihat gadis bergaun hitam tadi yang menunjukkan orang tuanya tewas terkapar di atas lantai. Ellie Adams. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Rachel. Rachel baru sadar kalau gadis dalam mimpi itu bukan Faith, melainkan Ellie Adams, gadis yang baru-baru ini dinyatakan hilang, dan masih dalam pencarian polisi. Merasa sangat syok ia pun memberitahu Matt dan mengajak Matt segera pergi dari rumah itu. Berdua mereka mengendap-endap keluar dari kamar menuju ke pintu keluar rumah. Tiba-tiba, Bob sudah berdiri di belakang mereka. Tadinya Matt ingin pamit dengan baik-baik, tapi ternyata hal tersebut tidak disambut baik oleh Bob. Di luar rumah, kedua anaknya yang aneh sudah menghadang dengan menodongkan sebuah senapan. What are you doing? Ketika Matt lengah, tiba-tiba kepala Matt dipukul popor senapan dari belakang hingga Matt jatuh pingsan. Rachel juga dipukul Bob hingga pingsan, dan dibawa kembali ke kamar atas karena tahu wanita berbodi sintal itu sudah akan melahirkan. Ketika sadar, Rachel kaget melihat tangannya diikat. Rachel berteriak-teriak memanggil Matt. Sementara itu, nasib Matt amat parah, sebab ia dikubur hidup-hidup oleh David dan Luke, di sebuah lahan yang lokasinya cukup jauh dari rumah mereka. Bodohnya, Luke malah menyisakan korek api di peti mati Matt, sambil berkelakar, siapa tahu jika bangun nanti Matt ingin merokok di dalam sana. Sementara itu, Rachel mulai mengalami kontraksi. Rachel melahirkan bayi yang ternyata It's a girl. bayi Rachel berjenis kelamin perempuan. Agnes yang semula sangat terobsesi pada bayi laki-laki jadi auto kecewa. Tapi setelah melakukan suatu rangkaian ritual khusus menurut kepercayaannya, ia pun rimo saja dengan kehadiran bayi perempuan itu. Rachel diam-diam berhasil melepaskan ikatannya dan memukul Agnes dengan kayu salib. Tapi Bob dan kedua anaknya keburu datang menolong Agnes. Akibatnya, Rachel yang harusnya melalui masa pemulihan pasca melahirkan, malah diikat di gudang bawah yang berisi tumpukan jerami. Bayinya diambil paksa oleh Agnes dan air susunya setiap saat harus dipompa untuk si bayi. Sementara itu di dalam peti, Matt sudah sadar dan menyalakan koreknya, yang masih menyisakan secercah harapan untuk hidup, dan menyelamatkan anak istrinya. Ia akhirnya berhasil menemukan celah dari peti matinya yang tidak terlalu rapat. Sedikit demi sedikit ia menggali tanah, hingga akhirnya berhasil keluar walaupun dalam keadaan bugil dan penuh dengan tanah. Matt pontang-panting ke sana kemari mencari pertolongan. Tapi tak ada seorang pun yang melintas. Jangankan orang, hewan saja tidak terlihat satupun. Kini di hadapannya membentang padang rumput yang luas dan tidak bertepi. Bahkan ia sendiri tidak tahu letak rumah Agnes ada di mana. Ia lalu membersihkan diri ketika menemukan air, dan melilitkan seuntai kain yang ia temukan untuk menutupi bagian vitalnya. Matt kemudian bertemu dengan dua orang pemuda yang sedang nyimeng di pinggir jalan. Tadinya ia hanya ingin menanyakan jalan kepada orang itu. Tapi karena ia dikira orang gila, maka akhirnya dia menyerang dua pemuda tadi, dan mengikatnya di batang pohon. Ia juga melucuti pakaian mereka, dan menjara beberapa perlengkapan yang sekiranya bisa ia pergunakan untuk melawan Agnes CS. Rachel berusaha melepaskan ikatan rantainya, tapi ternyata sangat keras, membuatnya teriak-teriak dan menangis frustasi. Sampai ia ketiduran karena kelelahan, dan tiba-tiba terbangun kaget melihat Ellie Adams. Karena lapar, dengan rakusnya ia memakan roti dan minum yang disediakan. Rachel meminta tolong pada Ellie, tapi Ellie diam saja. Sementara itu di rumah Agnes, David mencetuskan sebuah ide gila, supaya ibunya tak perlu lagi kecewa.
lantaran tidak mendapatkan bayi laki-laki seperti yang diharapkan dari kehamilan Rachel. Ia pun meminta izin ibunya untuk menggauli Rachel supaya kelak Rachel bisa hamil anak laki-laki. Padahal tahu sendiri, Rachel masih dalam keadaan nifas, tapi kok ya bisa-bisanya putra Agnes ini ngomong seperti itu. Ya, namanya juga salah didikan, jadi rada-rada sengklek otaknya. Mendengar permintaan putranya itu, Agnes marah besar. Ia menganggap David sudah terkontaminasi oleh hal-hal keduniawian yang sangat menjijikan. Ia pun menyuruh putranya itu pergi sejenak dari hadapannya. Get out! Karena sudah sangat sange, David pun tak mengindahkan kata ibunya. Ia justru merasa bego kenapa harus minta izin segala pada Agnes yang jelas-jelas akan melarangnya. Jadi, ia berpikir kenapa enggak langsung action aja. Toh kalaupun diam-diam saja, Agnes tidak akan tahu hal ini. Mereka pun masuk ke dalam gudang ingin mewujudkan ide mesum mereka. Tapi untung Matt datang, dan memukul David dan Luke dengan kayu. Matt melepaskan rantai yang mengikat Rachel dan mengajak segera pergi dari situ, tapi We need to get away, get help. Bob sudah menghadang di luar dengan menodongkan senapan laras panjangnya. Bob menembak Matt yang berusaha melindungi Rachel. Rachel berteriak histeris melihat Matt ditembak. Untuk membungkamnya, Bob memukul Rachel hingga pingsan dan mengikatnya ke tempat semula. Agnes yang merasa kedua putranya masih hidup, padahal sudah mati, membawa mereka ke meja makan, dan mendadani mereka memakai jas. Sesekali Agnes mengajak mereka ngobrol. Bob sangat sedih melihat tingkah laku istrinya itu, yang sama sekali belum mengikhlaskan kepergian kedua putranya. Bob mengingatkan Agnes bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia. David dan Luke telah menjadi mayat dan sudah mulai mengeluarkan bau, jadi harus segera dikuburkan. Agnes histeris dan menangis sejadi-jadinya. Akhirnya ia menurut juga perkataan suaminya, untuk menguburkan putranya itu. Di hadapannya ada 3 buah nisan. Satu lagi punya siapa ya? Agnes menolak ketika Bob mengajak pulang, sepertinya ia belum ikhlas juga. Akhirnya Bob pulang duluan. Sementara itu, Ellie yang sebelumnya banyak membantu upaya kabur Rachel, kini datang kembali dan mencoba melepaskan rantai yang melilit Rachel. We're getting out of here. Keduanya lalu mengendap-endap menuju lantai atas tempat di mana bayi Rachel ditidurkan di dalam box. Rachel membawa pisau yang diambilnya dari gudang. Rachel amat senang menemukan bayinya. Tapi tiba-tiba Bob datang. Rachel ngumpet dalam lemari ketika Bob masuk ke kamar untuk mengambil alat peras susu. Bob tidak menemukan Rachel di dalam gudang. Ia mengambil senapannya. Bob masuk ke dalam kamar, melihat Rachel menggendong bayi. Rachel membujuk Bob agar tidak melukai ia dan bayinya. Bob melunak, meletakkan senapannya dan mendekati Rachel. Tapi tiba-tiba, Rachel menusukkan pisau yang tadi ia bawa, ke perut Bob. Membuatnya tersungkur dan tewas. Rachel menggeledah saku Bob dan mendapat sebuah ponsel. Rachel langsung menelpon 911 meminta pertolongan. Celakanya, saat masih menelpon 911, Agnes datang. Agnes langsung menyadari kalau Rachel telah bebas dan ia segera mengambil senapan. Rachel melihat senapan Bob yang tadi diletakkan. Ia bawa senapan itu turun ke bawah. Akhirnya terjadilah duel senapan di antara 2 wanita yang memperebutkan sebuah bayi. Tapi dasar emak-emak, tembakannya mah pada meleset. Hingga akhirnya peluru mereka habis. Si nenek Agnes lari menyerang Rachel, hingga terjadilah pertarungan tangan kosong yang seru. Rachel memenangkan pergelutan dengan membenturkan kepala si nenek Rachel beberapa kali. Akhirnya mobil polisi dan beberapa petugas medis datang. Rachel sampai terduduk lemas tidak kuat lagi berjalan. Tapi tiba-tiba, Agnes muncul dari balik mobil membidikan senapannya ke arah Rachel. Tapi untung para polisi dengan sigap menembak Agnes, hingga kali ini yakin pasti mati.
Petugas menanyakan di mana Ellie Adams. Rahel menjawab ada di sampingnya, tapi setelah ia menengok ke samping ternyata tidak ada. Rahel baru sadar kalau Ellie Adams yang dia lihat hanyalah penampakannya saja. Ellie Adams yang sebenarnya sudah mati. Wanita yang memeluk bayi di dadanya berkata, "Ceritakan pada kami tentang anak-anak." Dan dia berkata, "Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka putra dan putri yang punya hidup sendiri. Mereka hadir melaluimu, tapi bukan darimu. Meski bersamamu, namun bukan milikmu. Kau bisa memberi mereka cinta, tapi bukan pikiranmu. Karena mereka punya pemikiran tersendiri. Kau bisa beri mereka tubuh tapi tidak jiwa. Karena jiwa mereka ada di masa depan. Tidak bisa kau kunjungi, bahkan dalam mimpimu." Dan film pun berakhir. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.